Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam video matematika dengan materi mengubah bentuk pecahan. Bagaimana penjelasannya? Kita simak video berikut ini. Mengubah bentuk pecahan, yang pertama yaitu mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran atau sebaliknya. Pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran dengan syarat pembilang pecahan lebih besar daripada penyebutnya. Perhatikan contoh. Ubahlah pecahan 4/3 menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran di sini adalah pecahan yang memiliki sisa. Contoh 4/3, di sini ada 4/3, yaitu tanda per itu merupakan tanda bagi. Jadi kalau ada 4/3, itu artinya adalah 4 dibagi 3. Oke, di sini 4 dibagi 3. Karena tanda per di sini adalah tanda bagi. Ya, 4/3, 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 itu dapat 1, sisa 1. Nah, pernya karena penyebutnya ini 3, maka pernya tetaplah 3. Jadi, bentuk pecahan campuran dari 4/3 atau 4 dibagi 3 adalah 1/3. Contoh lain, misalkan di sini adalah 5/2. Nah, 5/2 di sini adalah 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 yaitu 2. 2 dikali 2, 4. Berarti 2, sisa 1. Pernya adalah masih, lihat penyebutnya, 2. Berarti 2, 1/2. Ini adalah bentuk lain atau bentuk campuran dari 5/2. Oke, sedangkan untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, berarti tidak ada sisa di sini. Bagaimana caranya? Caranya adalah 2 dikali 6. 2 dikali 6. Jadi, misalkan di sini 2, 5/6. Ubah ke biasa, maka 2 dikali 6. 2 dikali 6 dapatlah 12. Ya kan? 2 dikali 6 dapatlah 12. Di sini dapat 12. 12 lalu ditambah dengan 5. Ya, jadi 2 dikali 6 atau 6 kali 2 dapatnya 12. 12 ditambah 5 dapatnya 17/6. Nah, di sini tidak usah dibagi lagi. Jika tidak bisa dikecilkan, kalau bisa dikecilkan boleh dibagi lagi. Contoh yang bisa dikecilkan, misalkan di sini, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalkan di sini 3, 2/4. Misal, 4 kali 3, 12. 12 tambah 2, di sini dikali, di sini ditambah. 12 tambah 2 yaitu 14. Nah, per 4. Dikecilkan boleh, tapi tetap pecahan biasa, bukan campuran. Sama-sama dibagi 2. Oke. 14 bagi 2, 7. 4 bagi 2, 2. Nah, selesai. Artinya disederhanakan. Jadi 32/4 diubah menjadi pecahan biasanya, yaitu 7/2. Bisa dipahami, ini namanya bentuk paling sederhana. Tidak usah lagi dibagi 7 bagi 2. Kalau dibagi 7 bagi 2 lagi, nanti jatuhnya campuran lagi, 32/4. Gitu.
Oke, bisa dipahami? Oke, untuk yang kedua yaitu mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya. Yang perlu kalian ingat, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal atau sebaliknya, tentukan pecahan senilai dengan penyebut 10, 100, 1000, atau seterusnya. Banyaknya angka 0 pada penyebut menentukan banyak angka di belakang koma. Nah, contohnya, misalkan di sini ada 3/5. 3/5 ini penyebutnya 5. Jika ingin diubah menjadi desimal, kita lihat penyebutnya. Jika penyebutnya 5, kita lihat 5 dikali berapa supaya hasilnya 10, atau 100, atau 1000, atau 10.000, dan seterusnya. Ya. Oh, ternyata 5 bisa dikali 2 untuk mendapatkan 1/10. Berarti kalau di bawah dikali 2, maka di atas juga dikali 2. Nah, berarti bentuk desimalnya di sini 3/5, 3/5, 3 dikali 2, 5 dikali 2, maka dapatlah 6/10. Tadi dijelaskan bahwasanya banyaknya angka 0 pada penyebut menentukan banyak angka di belakang koma. 0-nya cuma 1, kan 1/10. Berarti di belakang koma cuma 1. Kalau di belakang koma cuma 1, angka 6 berarti 0,6. Seperti ini desimalnya. Atau bisa kalian pahami misalkan seperti ini. 1/10 ini 1/10 berarti 0-nya 1. 1 angka di belakang koma berarti 0,1. Kan 1 angka di belakang koma karena 0-nya 1. Nih. Misalnya lagi 18/10. Hanya 1 angka di belakang koma karena 0-nya 1, 10. Berarti kalau 1 angka 1,8. Hanya angka 8 yang di belakang koma. Menentukan komanya ini, lihat sepernya di sini. Misal lagi di sini 526/10. Berarti bentuk desimalnya karena 1/10 0-nya 1, 1 angka di belakang koma. Berarti 52,6. Nah, 1/10, 1/100 menentukan nilai komanya. Misal di sini 1/100. 0-nya ada 2, berarti 2 angka di belakang koma. Bentuk desimalnya berarti 0,01. Mengapa demikian? Karena 2 angka di belakang koma menandakan 1/100. Contoh lagi, 18/100. 2 angka di belakang koma. Berarti berapa 2 angka di belakang koma? 0,18. Berarti 18/100. Atau 526/100. Berarti 2 angka di belakang koma. 5,26. Ini artinya 1/100 bentuk desimalnya. Jadi lebih mudah untuk kalian pahami. Contoh untuk pecahan diubah menjadi bentuk desimalnya, ya. Misalnya di sini ada yang bisa kita ubah 7/20. 7/20.
20 ini kita ubah untuk menjadi 1/10 atau 1/100 atau 1/1000. Kalau diubah ke 1/100 berarti 20 kali 5. Berarti 7 juga kali 5. 7 kali 5, 35 per 100. 35 per 100, 2 angka di belakang koma. Berarti 0,35. Ini bentuk desimal dari 7 per 20. 0,35. Bisa dipahami untuk bentuk pecahan ke bentuk desimal. Sekarang kita mau rubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Kita perhatikan bentuk desimal ke pecahan biasa. Di sini ada 0,25, ubahlah ke pecahan biasa. Nah, tadi kita sudah bisa pahami bahwasanya 0,25 di sini. 0,25, berapa angka di belakang koma? 0,25. 2 angka di belakang koma. 2 angka berarti nolnya 2. Berarti 1/100. 25 per 100. Sudah dapat pecahan biasanya. Jadi 0,25 itu adalah 25 per 100. Nah, ini masih dalam bentuk yang nilainya besar. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 25. Sama-sama dibagi 25, berarti 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Berarti bentuk pecahan biasanya adalah 0,25 itu 1,4. 1/4. Bisa dipahami? 0,25 itu adalah 1/4. Contoh lain untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ke pecahan biasa, misalkan 1,25. Guru ganti di sini. Misalkan 1,25 ya. Kita lihat 1,25, 1,25. Ini adalah 1/100 karena 2 angka di belakang koma, ya. Berarti 125 per 100. Komanya jadi hilang ya karena sudah di 1/100. Nah, 125 per 100. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 25. Oke. 125 dibagi 25. Berapa? 25 dibagi 100. 4 tambah 1 berarti 5. 5 per 4. Ini adalah pecahan biasa dari 1,25. Bisa dipahami? Nah, untuk yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya. Mengubah pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya, kita menentukan pecahan senilai berpenyebut 100 terlebih dahulu. Karena persen merupakan per 100. Ubahlah pecahan 4/5 ke bentuk persen. Karena penyebutnya di sini 5, kita ubah supaya menjadi 100. Bagaimana caranya? Dikalikan 20. Jika di bawah penyebut dikali 20, maka di atas juga dikali 20. 4 dikali 20 sama dengan 80. 5 dikali 20 sama dengan 100. Karena sudah 1/100, maka bentuk persennya langsung menjadi 80%. Atau, cara yang lain,
jika ingin mengubah pecahan dalam bentuk pecahan biasa ke bentuk persen, maka tinggal kalian kalikan saja pecahan tersebut dengan 100. Misal, 4/5. Diubah menjadi persen, berarti dikali 100. Ya, dikali 100. Nah, di sini karena 5 ini di bawah tanda per, berarti bisa dibagi oleh 100. 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 dapatlah 20. Tinggal 4 dikali 20 sama dengan 80%. Berarti di sini adalah jika diubah pecahan biasa ke persen, tinggal kalian kalikan 100. Contoh lain, misalkan kalian ingin merubah dalam bentuk persen. Di sini ada misalkan 4/25. 4/25. Ubah dalam bentuk persen. Tinggal kalian kalikan 100. Ya, 100 dibagi 25 itu //adalah 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Berarti bentuknya adalah 16%. Oke, lanjut. Untuk merubah persen ke pecahan biasa. Nah, mengubah persen ke pecahan biasa, misal di sini 32%. 32% sudah dikatakan persen itu per 100, berarti 32 1/100. Tinggal diperkecil hingga sampai paling sederhana, dapatlah 8/25. Contoh, 32 dibagi 4, 100 dibagi 4, dapatlah 8/25. Misalkan lagi, jika ingin merubah dari bentuk persen ke bentuk biasa. Misal ada 80%. 80%. 80% itu jika kita ubah menjadi pecahan, 80/100. Maka diperkecil sama-sama dibagi 20. Misal, putari bagi 20, 80 bagi 20, 4, 100 bagi 20, 5. Berarti bentuk 80% kepecahan biasa adalah 4/5. Sama bukan dengan yang di atas ini? Sama ya. Di sini bentuk biasanya 4/5. Ketika diubah jadi persen, jadi 80%. Di sini bentuk 80%, ketika diubah jadi pecahan biasa, jadi 4/5. Seperti itu. Mudah ya? Jika ingin merubah pecahan dalam bentuk persen, tinggal kalikan saja 100. Oke? Demikian video penjelasan tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar menyelesaikan soal. Terima kasih dan jangan lupa untuk like video ini ya.